Selamat pagi Pak Brahma dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Ada saya Ajeng, lalu ada teman saya Laura, Anet, Putri dan juga Luis. Dalam video ini kami akan memaparkan tentang analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan juga RUU Penyiaran. Penyiaran berasal dari kata siaran yang merupakan pesan atau rangkaian pesan bisa dalam bentuk suara, gambar, suara atau gambar, grafis maupun karakter. Sedangkan penyiaran sendiri merupakan kegiatan perluasan siaran melalui sarana pemancaran, sarana transmisi di darat, laut, atau antariksa, agar dapat diterima secara serentak pada saat bersamaan oleh masyarakat melalui penerima perangkat siaran. Lalu jenis-jenis siaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yaitu ada penyiaran radio, televisi, siaran iklan baik itu iklan niaga, komersial maupun iklan masyarakat. Nah, asas penyiaran itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan juga tanggung jawab. Lalu tujuannya sendiri untuk memperkukuh integrasi nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratik, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Sedangkan fungsi dari penyiaran sendiri sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan juga perekat sosial. Serta dia juga mempunyai fungsi ekonomi dan juga fungsi kebudayaan. Nah, penyiaran sendiri itu diarahkan untuk menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional, menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam membangun nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup. Lalu ada mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran, serta yang terakhir mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi ini. Nah, selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Nah, yang pertama ada penyelenggaraan penyiaran secara umum. Terdapat beberapa poin pada pasal 6. Yang pertama, penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional. Yang kedua, dalam sistem penyiaran nasional, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk menyelenggarakan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang ketiga, dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal. Yang keempat, untuk menyelenggarakan penyiaran dibentuk sebuah komisi penyiaran. Terus yang kedua ada Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Nah, KPI ini juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang terbagi atas dua, yaitu KPI pusat dan KPI daerah atau tingkat provinsi. Nah, KPI ini merupakan wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi masyarakat akan penyiaran, harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 3. Nah, untuk mencapai tujuannya, KPI dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bidang kelembagaan yang bertugas untuk menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID, serta pengembangan kelembagaan KPI. Yang kedua ada bidang struktur, bertugas menangani perizinan, industri, dan bisnis penyiaran. Yang ketiga ada bidang pengawasan isi siaran yang bertugas menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi, dan literasi media. Nah, selanjutnya ada lembaga penyiaran publik. Jadi lembaga penyiaran publik ini diatur dalam Undang-Undang tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2002. Jadi LPP ini merupakan lembaga penyiaran
yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara yang bersifat independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan kepada masyarakat. Terus ada lembaga penyiaran swasta. Nah, lembaga penyiaran swasta ini merupakan lembaga yang didirikan oleh badan hukum juga yang bersifat komersial, namun lembaga penyiaran swasta ini hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televisi. Lembaga penyiaran komunitas itu dibawahi oleh UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Lembaga ini merupakan lembaga yang berbentuk badan hukum Indonesia. Terus lembaga ini didirikan oleh komunitas yang bertujuan untuk kepentingan komunitasnya. Lembaga ini memiliki sifat yang independen, tidak komersial, frekuensinya rendah, dan wilayahnya terbatas. Selanjutnya ada lembaga penyiaran berlangganan, itu dibawahi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005. Lembaga ini adalah lembaga yang didirikan oleh Badan Hukum Indonesia guna menyelenggarakan jasa penyiaran yang memiliki tujuan komersial. Nah, lembaga ini tuh biasanya menggunakan satelit, kabel, terestrial yang menawarkan program siaran kepada pelanggan-pelanggannya. Selanjutnya, lembaga penyiaran asing dibawahi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005, yaitu lembaga ini hanya dapat melakukan kegiatan siaran secara sementara atau tidak menetap, dan kegiatan jurnalistiknya di Indonesia harus dengan izin menteri. Perizinan. Terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai perizinan. Untuk dapat izin KPI, penyiar harus mengikuti proses pada pasal 33 UU tahun 2002 ayat 1 sampai 8. Lalu KPI pada pasal 34 mengatur jangka waktu penyiaran. Kemudian pelaksanaan kegiatan penyiaran. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, isi siaran, di mana isinya perlu sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran. Kemudian ada bahasa siaran dengan bahasa pengantar utama yaitu bahasa Indonesia. Lalu ada relay dan siaran bersama, kegiatan jurnalistik, hak siar, lalu ralat siaran dilaksanakan 24 jam kurang dari itu. Lalu arsip siaran, lalu siaran iklan yang dibagi menjadi siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat. Ketika kita ingin melakukan siaran iklan niaga, terdapat hal-hal yang dilarang. Yang pertama, mempromosikan agama. Yang kedua, promosi minuman keras atau sejenisnya. Yang ketiga, promosi rokok dengan menunjukkan rokoknya. Lalu hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Lalu yang terakhir, eksploitasi. Kemudian ada juga sensor isi siaran, di mana isi siaran wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang. Kemudian ada juga RUU Penyiaran 2017. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran di mata DPR tidak sesuai dengan perkembangan teknologi penyiaran, sosial kemasyarakatan, dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga terciptalah RUU Penyiaran ini. Revisi dilakukan karena keinginan melakukan pengalihan dari frekuensi analog ke digital yang dikenal dengan sistem multiplexing. Sayangnya, beberapa ketentuan dalam RUU justru tidak mewujudkan industri penyiaran yang sehat. Revisi rancangan undang-undang yang benar-benar menimbulkan perdebatan di antara masyarakat ialah RUU pasal 20 ayat 1. Yang di sini berbunyi ayat 1, model migrasi dari penyiaran analog ke digital adalah multiplexer tunggal. Lalu yang kedua, frekuensi dikuasai oleh negara dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah. Dua ayat ini memungkinkan frekuensi siaran nantinya diserahkan oleh satu pihak, yaitu pemerintah, sehingga sangat besar potensi terjadinya monopoli dan penyalahgunaan wewenang. Ketentuan ini tentu melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan UU Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 5 Bagian G yang berbunyi mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran. Nah, untuk kasus yang akan digunakan oleh kelompok pada pagi hari ini untuk mendukung
materi presentasi kelompok kami tentang Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, kelompok akan mengambil salah satu kasus pada Global TV yang terjadi sekitar tahun 2016-an, tepatnya tanggal 1 sampai 3 November 2016. Nah, mungkin bisa saya ceritain singkatnya ya. Jadi ceritanya Global TV itu dalam 3 hari tersebut telah melanggar salah satu UU di dalam UU 326 tahun 2002 itu, yaitu di pasal 36 ayat 2. Yang itu isinya tuh kalau nggak salah, maaf ya saya kurang hafal, nanti teman-teman bisa lihat di PPT. Isinya tuh kalau nggak salah tentang batas minimal tentang penyiaran TV atau acara atau mungkin film yang berasal lokal dari dalam negeri. Dalam artian kayak film-film box office yang ada dari luar itu tidak dihitung, itu masuknya ke siaran asing. Nah, di situ itu kalau untuk siaran nasional itu ada sekitar harus 60%. Sedangkan kalau yang untuk siaran asing itu 40%. Nah, di 3 hari tersebut Global TV itu sudah melakukan pelanggaran, yang mana mereka tuh pada tanggal 1 November 2016 mereka tuh melebihi sekitar 42%. Kemudian pada tanggal 2 Novembernya mereka mencapai 43%. Kemudian di tanggal 3 Novembernya mereka puncaknya ada di 55% siaran asing. Yang mana kan tadi udah dibilang di batas, kalau batas siaran asing itu ada sekitar 40%, sedangkan 60% adalah siaran nasional. Nah, dari situ KPI akhirnya melakukan teguran kepada si pihak Global TV ini melalui surat surat teguran itu. Nah, biasanya KPI itu nggak langsung main take down atau misalkan langsung mendenda. Biasanya mereka akan memberikan surat teguran terlebih dahulu seperti yang dialami pada Global TV ini. Nah, semisalkan di Global TV memang masih tidak dapat dibilangin lah kasarnya, masih bandel aja dan masih tetap melakukan kesalahan yang sama, nanti sanksinya akan ditingkatkan, entah itu bisa denda atau mungkin hak siar Global TV akan disuspend sekitar 3 hari atau sampai 1 minggu, tergantung berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Nah, berhubung sepertinya pada kasus ini Global TV langsung menyadari kesalahan tersebut, akhirnya KPI tidak perlu sampai langsung melakukan take down atau misalkan memberikan denda berlanjut kepada Global TV yang mungkin akan membebani pihak Global TV. Mungkin kasus kami yang bisa kami jelaskan itu dulu. Semoga teman-teman paham. Terima kasih dan cukup sekian.